Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel aku di mie instan. Kalau kalian lihat di sini, saya lagi tidak menggunakan monitor saya yang besar, tapi saya menggunakan monitor yang kecil ini, guys. Jadi monitor ini kenapa saya gunakan? Karena saya tidak menggunakan lagi VGA card, guys ya. Sudah tidak ada VGA card di sini. Jadi kalian lihat sini, saya pakai iGPU dari prosesor 3470 ya, guys ya. Jadi prosesor 3470 itu punya iGPU yaitu Intel HD 2500. Nah ini dia sekarang saya lagi pakai. Sekarang saya akan tes di gaming di prosesor 3470 ini dengan Intel HD 2500 nya iGPU nya untuk tes di gaming, guys. Tes di gaming lagi tanpa VGA card ya, guys ya. Untuk lebih detail tentang spesifikasi PC aku gunakan, ya sebenarnya lebih enak kalian bisa lihat di deskripsi saja, tapi di sini saya bisa jelaskan kalau saya pakai prosesor 3470 ya seperti saya bilang tadi, terus RAM-nya 8GB, pakai hard disk dan SSD, PSU-nya 400 watt, dan ini monitornya monitor mini, monitor kecil. Bisa sambungannya melalui kabel VGA, dan ya kira-kira begini saja. Dan kita akan tes di gaming tanpa menggunakan VGA card ya, guys ya. Jadi ini murni menggunakan iGPU dari prosesor 3470 yaitu Intel HD 2500. So let's do test di game. Nah, di sini saya akan menguji prosesor ini dengan 3 kategori game ya, 3 jenis game lah gitu. Yang pertama game offline, kemudian game online, dan ketiga game emulator pakai ya emulator Android lah gitu. Kita main di PC. Nah, untuk game offline-nya ini saya akan ambil game-game yang ringan ya, yang cukup bisa dimainkan di prosesor ini menggunakan Intel HD 2500. Kemudian game online nanti saya akan cari juga game-game yang cocok untuk prosesor ini, guys ya, dan Intel HD-nya. Kemudian game ketiga yaitu game emulator. Nah, saya akan coba nanti beberapa game Android yang populer saja lah saya akan cari. Oke, mari kita tes game offline terlebih dahulu. Oke, game pertama, untuk game offline saya coba game Resident Evil 5, guys. Ini salah satu game yang cukup populer juga di masanya. Settingannya di 720p aja. Ya, kita kasih di 720. Oke. Dan untuk detail, shadow dan kualitas gambarnya di sini sudah tersetting high, tapi kita kasih di medium aja, guys ya. Oke. Kita back. Oke, sekarang saya sudah di in game Resident Evil 5-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya untuk penggunaan CPU-nya. Cukup rendah penggunaan CPU di 15% paling tinggi, penggunaan RAM di 2GB dan FPS-nya di 23 FPS, terus penggunaan GPU di Intel HD-nya itu sudah sampai max 100% ya, guys ya. Tapi untuk secara visual kualitas medium di 720 ini sudah cukup lumayan, guys. Agak lumayan smooth lah di 28 FPS. Tapi ini nanti belum tahu sekedepannya ya, seterusnya setelah misi yang ini mungkin akan mendapatkan lawan yang cukup memakan memori ya. Pasti FPS-nya akan turun lagi, ngedrop. Tapi untuk lebih bagusnya lagi, kan ini masih kualitas medium, mungkin bisa diturunkan lagi di kualitas low, dan resolusinya itu kita turunkan lagi di 600 atau ke bawah. Itu paling sudah nyaman kita main game Resident Evil 5 ini tanpa VGA, cuma mengandalkan Intel HD 2500. Game berikutnya di sini saya main game Call of Duty Modern Warfare 4 ya, guys ya. Ini bukan Call of Duty Modern Warfare yang remake, yang remaster, tapi ini yang versi lama yang tahun 2000, rilisnya 2006 kalau tidak salah. Gamenya cukup lama juga, cukup jadul, tapi game ini adalah game yang sangat populer di masanya. Untuk resolusi di 720, terus untuk kualitas detail grafiknya ini semua serba medium, guys ya. Saya kasih medium. Nah, di sini animasi opening gamenya ya.
Nah, kalian lihat di sini FPS-nya sangat ngedrop sampai di 9 FPS. Sangat tidak nyaman kalau main seperti ini ya guys ya. FPS-nya drop, terus penggunaan CPU-nya juga apa ya? Memang penggunaan CPU-nya cuma di puluhan persen, di 30-an, tapi FPS-nya ngedrop dan penggunaan GPU-nya itu benar-benar sampai 100% guys. Dan ini sangat tidak nyaman kalau mainnya ya, 11 fps. Nah sekarang saya coba masuk di option dulu, kita rubah kualitas grafiknya guys ya. Ini sudah di resolusi 800 kali 600 ya guys ya, yang paling rendah, tapi fps nya masih tetap di 18. Mungkin kualitas grafiknya harus kita turunkan lagi. Teksturnya sini saya kasih low. Oke. Nah, setelah diturunkan resolusinya di 800 kali 400 kali 800 ya. Terus kualitas grafiknya di serba low. Nah, dapatlah FPS di 20-an guys ya. Oke, game berikutnya, game populer nih yang paling legendaris dulu nih, adalah game Need for Speed Most Wanted. Nah, oke, kita klik. Ini sih game paling yahut di masa, paling banyak yang main. Oke, yaitu Need for Speed Most Wanted. Saya ke option terlebih dahulu. Untuk kualitas gambar, nice. Jadi untuk resolusinya di 10 kali 800, untuk level detailnya itu di advance ya, level 2. Oke, kita langsung in game saja. Oke, nah sini di in game ya. Oh, cukup lumayan sini, FPS-nya sampai 100 ya guys ya. Namanya juga game jadul ya guys ya. Masih oke, masih mantap ya guys. Dan penggunaan CPU-nya, RAM-nya, berarti ini masih bisa kita up lagi guys ya. Dari resolusi yang 800 kali 400 bisa kita up lagi sampai di 720, sepertinya begitu. Oke, di sini saya coba up resolusinya di maksimal. Di sini level detailnya sampai full ya. Tadi kan kita di level 2 ini guys ya. Saya coba up di sini, kurus ini saya angkat di sini guys ya. Oke, kita lihat, wow, naik, FPS nya turun di 50-an, tapi masih nyaman sih guys, masih sangat nyaman. Di in game untuk game Need for Speed Most Wanted di level maksimal di sini masih aman dan nyaman guys ya. Untuk Intel HD 2500 ini masih oke. Nah, untuk game berikutnya saya coba game online guys ya. Tapi game online kali ini bukan game berat ya. Saya akan paksakan kemampuan dari prosesor ini untuk main game berat. Jelas saya cari game yang ringan saja yang sesuai dengan kemampuan prosesornya guys ya. Oke, kita mulai dengan game online pertama. Oke, di sini saya coba main game Fall Guys. Oke, coba start. Oke, saya sudah di menu game Fall Guys. Kita masuk option dulu sepertinya, karena ini cukup berat. Kita turunkan resolusinya kayaknya di yang paling rendah saja. Bisakah? Apakah resolusinya hanya 720? Detail kita kasih low saja. Oke, saya sudah di in game openingnya, dan kalian lihat di sini FPS-nya sangat drop di 14 ya guys ya. 14 FPS. Dan terasa berat kayaknya. Di 13 FPS untuk settingan paling low ya guys ya.
jadi nggak nyaman mainnya guys, kurang nyaman. Padahal resolusinya sudah paling low. Aduh. Oke. Tidak nyaman mainnya. Ya ampun. Ya ampun. Sini iya. Oke, game berikutnya sama main game Dota 2 guys. Nah, di sini saya coba setting grafiknya, tapi kayaknya sini sudah tersetting otomatis. Untuk kualitas gambar di sini di 720 ya. Settingannya paling rendah di 720. Dan untuk settingan grafik lainnya itu seperti kualitas gambar semua serba low ya guys ya, rata kiri ini semua. Oke. Nah, FPS-nya dapatnya di menu 10 sampai 12 ya guys ya. Oke, saya sudah di in-game dengan settingan grafik rata kiri paling rendah di 720p ya. Nah, inilah hasilnya. Dapatnya di 30 fps-an. Penggunaan GPU di 99%, hampir 100. Soal nyaman tidak nyamain game ini sudah ya seperti inilah hasilnya guys ya, untuk main game Dota guys ya. Oke, di sini aku main game Honkai Impact ya guys ya. Dia dapatnya di 20 fps dan kinerja CPU di sekitar berapa nih? 77%-an ya guys ya. Penggunaan RAM-nya di 4 GB. Untuk game Honkai Impact guys ya. Nah, di sini saya coba main game Valorant guys ya. Kita masuk pengaturan terlebih dahulu untuk melihat kualitas grafiknya. Untuk kalian sih saya kasih rendah semua ya guys ya. Rendah. Terus untuk resolusi saya kasih paling rendah juga. Kita tutup pengaturannya. Oke, saya sudah di in game Valorant ya. Berjaga cukup lancar di sekitar 40 fps. Di 30-an fps lah ini sepertinya. Saya tidak bisa menampilkan fps dari Afterburner-nya, tapi di sini saya sudah bisa main dengan cukup cukup mudah sih. Walaupun tanpa VGA card di settingan resolusi paling rendah ini serata kiri guys ya. Untuk FPS-nya sendiri sini tertulis ini sekitar 40 ya guys ya. Tidak kelihatan dari situ, kayak sini saya buka. Jadi FPS-nya dapatnya di 30 lah guys ya. 30 FPS, kadang naik sampai di 40 FPS guys. Nah, itu untuk FPS yang didapat. Nah, untuk yang berikutnya saya main CS:GO. Saya masuk settingan ya guys ya. Untuk settingan grafik. Nah, kalian lihat di sini settingan grafiknya otomatis di 1230 kali 600p. Untuk kualitas gambar di sini sangat very low ya. Saya kasih very low, semua serba low di sini. Oke, jadi ini settingnya full rata kiri untuk game CS:GO. Oke, saya langsung coba play game ya.
Nah, di sini saya tidak bisa tampilkan FMSI afterburner-nya, entah kenapa ya, dia tidak muncul. Settingan memperlihatkan keluaran dari FPS, penggunaan RAM, penggunaan CPU dan lain-lain tidak. Jadi ya kita langsung go play game aja nih. Untuk main game CS:GO di sini saya rasa masih agak kurang nyaman mainnya guys ya. Dan di sini kalian lihat kelihatan bahwa FPS-nya sangat-sangat ngedrop untuk main game CS:GO. Oke, saya skip game ini, kita ke game berikutnya. Oke, saya sudah di in game sekarang. Ya kalian lihat di sini penggunaan CPU di 50% dan penggunaan GPU-nya di 30%. FPS yang didapat di kisaran 30 sampai 40 fps. Cukup lumayan guys untuk main game Point Blank ini. Saya rasa tidak ada masalah jika main Point Blank walaupun tanpa video card, hanya menggunakan prosesor ini. Kita lihat mainnya bagaimana. Aku sudah lupa main Point Blank ini. Hah? Gimana? Wih. Ya elah. Game berikutnya di sini saya akan coba gunakan emulator guys. Jadi kita akan main game Android di emulator Android juga guys. Ini namanya Mumu Play. Mumu Play. Nama emulatornya itu Mumu Play. Nah, ini dia sudah install. Saya sudah download beberapa game. So let's to play. Oke, untuk game pertama saya coba game Free Fire nih guys. Nah, Captain dulu seperti biasa, lihat di display. Di sini saya kasih smooth saja grafiknya, normal saja. Terus ya. Settingan smooth aja lah. Oke. Secara gameplay di sini masih oke guys ya. No problem, tidak ada masalah. Wih, ada pintu guys. Akhirnya di Free Fire ada pintunya. Ada pintunya guys. Nah, di sini bisa kalian lihat penggunaan CPU di 30%, terus penggunaan RAM memorinya cuma 5 GB, terus FPS-nya dapat 30, terus kinerja GPU-nya juga ringan, cuma di 36 FPS, 36%. Saya rasa kalau untuk main Free Fire di emulator Mumu Play ini tidak ada masalah guys ya. Lancar jaya. Oke, lanjut. Sini saya main PUBG Mobile ya guys ya, di Mumu Play tentu saja di emulatornya. Saya tidak bisa langsung masuk di settingan grafik karena di sini dia langsung auto play di game ya guys ya. Kita tunggu saja sampai play di game, kita lihat gameplaynya seperti apa setelah kita gunakan Mumu Play dan kita gunakan prosesor Intel HD 2500 ini. Oke, sini saya masih di pesawat. Kita lihat settingan grafik. Oke, di sini grafiknya serba low ya, sudah rata kiri. Semua serba rata kiri di sini. Oke, sudah. Oke, saya sudah di gameplay PUBG Mobile di Mumu Play-nya. Nah, di sini kalian lihat penggunaan CPU-nya di 50%, penggunaan GPU di 40%, dan FPS-nya cuma 16. Ya, di belah sana paling tinggi tadi tuh FPS-nya di 20 guys ya. Kira-kira seperti inilah hasilnya bermain PUBG Mobile di emulator menggunakan eGPU dari prosesor 3470.
Oke, game berikutnya sih saya main game Mobile Legends guys ya. Ini kalian bisa lihat grafiknya. Sini saya belum bisa masuk di pengaturan settingnya karena masih baru buka aplikasinya, jadi langsung autoplay. Nanti sebentar saya perlihatkan settingan grafiknya di Mobile Legends ini guys ya. Oke, sekarang saya sudah di in game. Kita masuk di pengaturan untuk grafiknya. Di sini coba saya kasih di medium. Oke, mode HD on. Oke. Nah, setelah kalian lihat FPS-nya di sekitar 42, 25 ya, paling rendah dia bermain di angka yang cukup kecil ya guys ya. Hanya kadang-kadang FPS-nya Oke guys, nah seperti itulah hasil testi gamingnya di prosesor 3470 dengan iGPU Intel HD 2500. Spesifikasi lain saya tambahkan seperti sini, saya menggunakan RAM-nya 8GB. Dah itu aja. Dan untuk hasil tes di gamenya semua kembali ke kalian, penilaiannya gimana. Tadi saya coba bermain game online, offline, dan game emulator. Game offline mungkin agak bisa sedikit, tapi itu pun saya coba di game yang ringan. Kalau game online juga bisa, tapi beberapa game yang ringan saja, yang lancar. Seperti tadi itu aku coba Honkai Impact, lumayan lancar, dan Valorant lumayan bagus bisa, dan Dota 2. Untuk game emulator tadi Free Fire lancar jaya guys ya. Nah, itulah hasil testi gamingnya. Nanti silahkan kalian nilai seperti apa. Nanti saya akan bikin video berikutnya lagi. Untuk konten berikutnya saya akan testi lagi beberapa prosesor baru yang akan saya upgrade nanti setelah ini untuk mengetes gaming guys. Oke. Nah, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan beli prosesor yang generasi ke-12.